Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya mendapat kehormatan bisa ketemu lagi dengan guru saya, orang tua saya, Bapak Haji Dr. Andes Kosasih Natawijaya, sang legenda di Muhammadiyah. Beliau pernah ketua PW ya, Pemuda Muhammadiyah, kemudian ketua PDM 2 periode. Ya, harusnya dilanjutkan itu karena khalifah juga tidak ada periodenya, Pak. Khalifah yang 4 itu diakhiri dengan kematian. Iya. Kemudian wakil sekretaris PWM ya, Muhammadiyah dan seluruh ya, banyak sekali sudah jabatannya, sang legenda ketua pemuda, termasuk Cirebon dulu pernah, Pak ya? Iya, betul. Nah, itu. Pada kali ini kita akan berbicara tentang politik ya. Renungan saya kenapa ini tokoh Muhammadiyah ya, tokoh ya. Din Samsudin, kemudian Pak Din ya, Pak Amin, kemudian Gelora itu juga ternyata pernah menjadi Kader. Pengurus majelis tingkat pusat, Pak, di Majelis Hikmah kalau nggak salah. Ini 3 tokoh Muhammadiyah mendirikan semua partai. Nah, ini kalau kita lihat angka-angka atau data yang ada ya, ini 4 partai yang dinamakan berbasis Islam begitu. PAN, PKB, PKS, Pelita, sama 4-nya tuh. PAN ya, ya. yang sudah ini. PAN, PKS, PKB sama ini. 4 ya, P3. Ya. Itu suaranya, Pak, putar-putar aja di situ. Jadi kalau P3 berkurang pindahnya bisa ke PAN, bisa ke PKB itu datanya seperti itu. Nah, kemarin itu pemilu terakhir P3 hampir tewas, Pak, dari ketentuan 4% maka berhak duduk di DPR pusat. Nah, ini dengan ada Gelora, Partai Umat, Partai Pelita itu bisa menurunkan suara PAN, suara P3 ya. Kemudian PKS. Ini saya terheran-heran begitu, sekaliber Pak Din sama Pak Amin Rais ini kok mendirikan partai dua-duanya. Barusan sebelum saya ngobrol itu, untuk Pak Din itu mau membangun jaringan alumni Gontor katanya. Gimana Bapak melihatnya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Pri, 2 tokoh Muhammadiyah, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, yaitu Profesor Amin Rais dan Profesor Din Samsudin, resmi telah mendirikan partai, yaitu Pak Amin mendirikan Partai Umat dan Pak Din Samsudin mendirikan Partai Pelita. Betapapun kedua kader Muhammadiyah ini itu telah membuat para pimpinan, para anggota, simpatisan Muhammadiyah itu menjadi ada kebingungan. Pak Din kabarnya mendirikan Partai Pelita itu ya dengan mencoba membuat jaringan dari mereka yang alumni Pondok Gontor. Ya, saya sendiri di Cirebon belum mendengar adanya orang-orang yang mendirikan Partai Pelita atau berinisiatif untuk mendirikan Partai Pelita, dan saya belum menghubungi orang-orang yang alumni Gontor di Cirebon tentang pendirian
Partai Pelita itu. Ya. Kemudian demikian juga dengan Partai Umat, Ya. teman-teman di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dulu bersemangat untuk kemudian membuat pimpinan daerah atau pimpinan wilayah Partai Umat di Jawa Barat, tapi kemudian sekarang ini melepas. Demikian juga di Cirebon, di daerah-daerah. Saya kira Partai Umat ini mengalami Degradasi. ya, mengalami degradasi, mengalami kemerosotan, sehingga kader-kader yang tadinya bersemangat untuk membantu dan juga untuk masuk dalam Partai Umat akhirnya sampai sekarang ya belum nampak aktivitas yang lebih hebat lagi, yang lebih mencoba meraih umat dan segala macamnya belum nampak. Demikian juga keterlibatan pimpinan daerah. Ya. Faktor-faktornya apa yang bisa merosot itu Ya, semangatnya? saya kira mungkin perlu segala sesuatu perlu ada dana. Dana mereka juga mengalami mungkin kekurangan itu dan ini. Yang kedua kemudian nggak ada semacam petunjuk, kemudian motivasi dari pimpinan pusat yang turun ke daerah untuk kemudian menggugah lah himmah mereka, semangat mereka. Demikian juga Partai Pelita, tapi Partai Pelita mungkin jalannya lewat teman-teman alumni Gontor ya mungkin, karena istrinya Pak Din yang sekarang itu kan adalah putri dari pimpinan pendiri Pondok Pesantren Gontor. Saya kira wajarlah itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa berhasil Bang Din. Dan kemudian Pak Amin ini yang kemudian bagaimana sikap Muhammadiyah, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Saya kira Muhammadiyah belum ada semacam fatwa yang baru yang kemudian mendorong umat untuk kemudian ya tadi membantu atau memasuki Partai Umat ini. Itu Pak Pri yang saya tahu. Saya itu sangat teringat oleh ucapan almarhum Profesor Dr. Sapi Ma'arif. Ya. Muhammadiyah bersyukur banyak melahirkan lembaga pendidikan gitu. Akan tetapi dalam dunia politik hanya mampu menjadi pembantu pemerintah, presiden. Sudah saatnya dipikirkan bagaimana tokoh Muhammadiyah itu yang membawa nilai-nilai Islam itu tampil sebagai pemegang kekuasaan. Itu kata-katanya sedikit tapi sebetulnya maknanya sangat dalam. Yeah. Karena ajaran Islam mengajarkan bahwa Islam harus memimpin. Padahal ketika itu katanya di Madinah itu jumlahnya sepertiga Pak. Yeah. Umat Islam itu. Tapi memimpin gitu, luar biasa. Begitu juga ketika Mesir di bawah kekuasaan Umar bin Khattab juga. Luar biasa itu kedamaian terjadi meskipun ada 3 kelompok besar begitu. Nah ini barangkali sebuah renungan Pak Sapi Ma'arif, sudah waktunya Muhammadiyah melahirkan tokoh Muhammadiyah yang membawa nilai-nilai Islam memimpin negara begitu. Ya, bagaimana? Saya kira memang apa yang dilakukan Pak Amin dan Pak Din itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Muhammadiyah untuk mengadakan renungan terhadap sikap, langkah dan juga kemudian aktivitas Muhammadiyah yang selama ini seakan-akan melepaskan dari dunia politik, begitu. Kemudian kedua tokoh ini seakan-akan mengajarkan kepada umat Muhammadiyah bahwa tengoklah dunia politik itu penting, bahwa dunia politik itu harus difikirkan oleh Muhammadiyah, ditelateni oleh Muhammadiyah, jangan dilepas begitu saja. Benar kita
organisasi kita itu bukan organisasi politik, tapi tidak buta politik dan segala macam. Tapi peran Muhammadiyah dalam dunia politik itu kan sangat minim. Apa kemudian sumbangsi Muhammadiyah bagi kebijakan-kebijakan politik negara, politik gubernur, politik wali kota dan segala macamnya, itu kan bisa dibaca, bisa ditimbang, bisa dicatat oleh kita. Saya kira ini perlu direnungkan karena yang namanya dunia politik itu memang penting, dan mari kita kemudian sikapi secara bijak. Ya, ayat Al-Quran, Al-Hadis, kemudian tarikh para sahabat, tarikh Rasulullah dan segala macamnya nggak bisa dilepaskan dari dunia politik. Kenapa kita kemudian harus menjauhi dunia politik dan segala macamnya? Hal-hal yang semacam ini barangkali sekali lagi bahwa kedua profesor kita itu mengetuk hati para pimpinan Muhammadiyah, para umat Muhammadiyah, bahwa dunia politik itu penting, bahwa dunia politik itu harus diperhatikan oleh kita, dan barangkali muktamar harus memutuskan apakah kemudian kita akan mendirikan partai politik, apa kemudian bagaimana mau menyikapi politik dan segala macamnya. Jangan diam saja dan membisu menyerahkan pada kadernya. Ya, kader-kadernya banyak yang kemudian berusaha sendiri. Kalau sudah jadi harus bisa berpihak pada Muhammadiyah. Padahal mereka dulu dengan orang-orang partai dan segala macamnya. Ini juga teman kader Muhammadiyah, ingin jadi anggota dewan atau ingin jadi wali kota, bupati, berjuang bukan dengan orang Muhammadiyah tapi dengan teman-teman partainya, dengan koleha-koleha partainya. Nah, begitu kemudian setelah jadi harus ada perhatian pada Muhammadiyah, tuntutan dan segala macam. Saya kira hal-hal yang semacam itu banyak terjadi dalam kader-kader persyarikatan dan akhirnya kemudian lepas dari persyarikatan. Inilah yang kemudian terjadi. Ada juga yang kemudian ya di dunia politik dia jadi, dan kemudian di Muhammadiyah jadi anggota dewan, kemudian ketua DPD Golkar, kemudian tapi tetap jadi ketua PDM atas restu pimpinan pusat. Memang harus seizin pimpinan pusat, ya begitu. Tapi ada juga yang kemudian ketua tingkat wilayah. Daftar jadi anggota DPD begitu, langsung dipecat dari anggota ketua PW-nya, kemudian nggak jadi DPD-nya, akhirnya kemudian tidak kemana-mana. Ya kasihan juga begitu kader-kader yang begitu. Nah ini sikap-sikap begini, apakah sikap yang bijak? Betul, Pak. Apa sikap yang bijak pada kader? Ya, nah inilah yang kenapa kemudian kader yang satu diperbolehkan menjadi ketua, sementara kader yang lain kemudian dicopot jadi ketua. Ini sikap-sikap yang tidak bisa kembali, Pak. Iya, tidak bisa kembali. Karena sudah diganti orang. Nah, kemudian inilah yang kemudian harus dipikirkan. Apakah ini bijak yang seperti ini? Saya kira kader-kader jadi bingung. Jadi membingungkan. Dia menjadi ketua DPD Golkar sampai kemudian menjadi anggota DPR wilayah dan segala macamnya. Itu dua ketua umum mengizinkan, Pak Din mengizinkan, mungkin karena orang politik. Pak Haidar juga mengizinkan, artinya lolos. Dia menjadi mendapatkan SK sebagai ketua PDM. Nah ini saya kira harus dipikirkan ya. Saya, Rizal, Zulkarnain, itu adalah orang-orang yang kemudian termasuk ketua Aisyah Jawa Barat. Itu kan dicopot semuanya. Tidak dikembalikan kepada posisi semula. Nah ini hal-hal yang kemudian tidak jadi anggota DPD, tidak jadi anggota DPR, tidak, tapi dicopot dari pimpinan pengurusnya, sementara menjadi anggota pleno saja. Jadi hanya anggota pleno, tetap jadi anggota pleno, tetapi tidak menduduki jabatan yang semula, baik ketua, sekretaris dan segala macam.
Rizal itu sekretaris, Iya. tidak ditempatkan lagi. Nggak masuk Ya, lagi ya. itulah yang Memang kemudian aturannya begitu Pak. Kebijakan saja itu. itu kemudian dikeluarkan dalam SKPP itu. Oh, tapi Apa namanya, diberhentikan dari itu. Dapat SKPP si A, si B, si C yang kemudian aktif di partai melamar menjadi anggota DPD atau DPR. Memang mungkin anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah ada yang memandang penting, karena itu kita harus tekuni partai politik. Ada juga yang kemudian alah apa itu politik ya. Marilah kita diskusi. Marilah kita kemudian adakan apa namanya sama-sama mengeluarkan alasan-alasan. Nah, andai kata kemudian kita sikapnya bagaimana yang paling bijak? Bawa dalam pusaran debat atau diskusi daerah, dibawa ke dalam pusaran musyawarah wilayah, dibawa dalam musyawarah di muktamar. Saya kira perlu itu hal-hal yang mensikapi lah. Sekarang tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah barangkali harus mengajukan agenda apa yang perlu dibicarakan di muktamar. Saya kira masalah antara Muhammadiyah dan politik ini juga harus dikaji ulang. Ketentuan-ketentuan muktamar yang lama tentang sikap Muhammadiyah terhadap politik itu begini dulu, sekarang harus diubah, diadakan evaluasi dan kemudian ditetapkan sehingga umat punya pegangan, insya Allah. Itu waktu muktamar di Makassar, Pak Din sudah menyampaikan Pak, apakah salah satu pilihannya Partai Muhammadiyah itu sebagai salah satu bentuk amal usaha. Ya, betul. Beliau mengajukan salah satunya bahwa nanti ada majlis politik atau majlis hikmah. Sekarang ini juga ada, dan kemudian amal usahanya adalah partai politik dan segala macamnya. Saya kira itu tantangan-tantangan pemikiran Pak Din yang luar biasa yang perlu direnungkan. Jangan dianggap sebagai angin lalu saja, dianggap ya sesuatu yang tidak penting. Nyatanya kemudian sekarang kita luar biasa Pak. Muhammadiyah wilayah Jawa Barat umpamanya mendapatkan apa yang biasanya mendapatkan sekian uang dari gubernur untuk bantuan ke ormas, nyatanya disunat, kalah oleh yang lain karena yang lain punya kekuatan politik.